Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gregorius Permana. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Yang pertama itu di bab pertama itu ada pengantar sistem informasi. Oke, kita lanjut aja ya. Ya, yang pertama ada sejarah sistem informasi. Sejarah sistem informasi itu tidak lepas dari yang namanya evolusi peranti keras komputer. Komputer yang kita kenal sekarang dapat dilacak kembali ke sebuah mesin yang disebut dengan ENIAC atau Electronic Numeral and Calculator yang dikembangkan oleh John W. Mauchly dan J. Presper Eckert pada tahun 1946. ENIAC sendiri merupakan pendahulu dari UNIVAC. UNIVAC merupakan komputer universal otomatis pertama yang dijual di pasar bebas. UNIVAC sendiri masih sering disebut dengan komputer mainframe. Komputer mainframe itu, untuk teman-teman yang belum tahu nih, komputer mainframe itu adalah sebuah komputer yang menjalankan satu tugas tunggal yang diminta oleh penggunanya atau user. Gitu, teman-teman. Kalau dalam zaman sekarang itu komputer mainframe itu sering digunakan untuk komputer server pada sebuah organisasi besar atau perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan server dalam pekerjaannya. Gitu, teman-teman. Oke ya, kita lanjut, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada komputer berukuran lebih kecil atau komputer berukuran kecil ini atau yang disebut dengan mini komputer dibuat oleh IBM. Nah, IBM itu membuat komputer mikro atau komputer mini ini agar komputer itu bisa dioperasikan oleh seorang individu, bukan lagi oleh banyak orang, karena komputer UNIVAC itu komputer yang dioperasikan oleh banyak individu. Itu, teman-teman. Lanjut ya. Nah, ini ada hukumor. Hukumor itu apa sih hukumor? Nah, hukumor itu adalah hukum yang mengartikan bahwa kekuatan komputer itu akan meningkat setiap 18 bulan sekali dengan mengeluarkan sejumlah uang. Nah, misal teman-teman ini sekarang memiliki komputer, pada tahun 2016 memiliki komputer lah, 2016 awal. Nah, teman-teman itu harus mengupgrade komputernya lagi ketika tahun 2017, pada pertengahan 2017, dikarenakan pasti komputer teman-teman itu akan ketinggalan zaman jika teman-teman tidak mengupgrade-nya pada 18 bulan sekali itu. Gitu, teman-teman. Lanjut ya. Nah, selanjutnya ini ada pengantar arsitektur komputer. Sebenarnya komputer itu mempunyai sebuah otak, sama seperti halnya dengan manusia. Nah, otaknya komputer itu kita sebut dengan prosesor. Nah, kegunaan prosesor itu prosesor itu yaitu tadi sebagai otak. Jadi jika komputer tidak ada prosesor, maka tidak akan jadi komputer. Gitu, teman-teman. Komputer nggak bisa nyala lah istilahnya. Nah, prosesor itu sendiri dikendalikan oleh sebuah sistem operasi yang bernama Windows XP. Tetapi selain Windows XP juga ada yang namanya Linux dan lain-lainnya. Nah, Windows XP itu mengelola alat input dan output. Lalu Windows XP itu juga mengelola alat penyimpanan data dan operasi atas data. Unit pemroses sentral atau CPU yang sering kita kenal mengendalikan seluruh komponen lain. Memori acak atau yang sering kita sebut dengan RAM bertindak sebagai tempat kerja sementara bagi CPU. Semakin besar kapasitas dari RAM tersebut, maka semakin cepat juga CPU menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, dan jika CPU tadi digabungkan dengan monitor, mouse, keyboard, dan
mouse keyboard itu akan menghasilkan sebuah keputusan manajerial gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Ada namanya pengantar arsitektur komunikasi. Nah, pengantar arsitektur komunikasi itu zaman sekarang itu kita sebut dengan modem. Modem itu apa sih? Modem itu sebuah alat peranti keras yang memodulasi sinyal digital dari sebuah komputer, baik komputer itu sedang hidup ataupun komputer itu sedang mati, seperti halnya sebuah lampu. Oh, gitu teman-teman. Kelewatan, sorry. Selanjutnya ada aplikasi di bidang evolusi di bidang aplikasi komputer. Sistem informasi suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi fisik perusahaan. Sistem fisik atau physical system perusahaan yang terdiri atas sumber-sumber daya berwujud bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sedangkan sistem virtualnya itu terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik tersebut. Sistem fisik sebuah perusahaan adalah sistem terbuka atau open system yang berinteraksi dengan lingkungannya melalui aliran sumber daya fisik. Nah, selain ada sistem informasi terbuka, ada juga sistem informasi tertutup nih teman-teman. Sistem informasi tertutup itu adalah sistem yang tidak berkomunikasi dengan lingkungannya. Sistem yang benar-benar tertutup. Jadi itu dia tuh nggak mau berkomunikasi dengan lingkungannya, dia tidak mau berinteraksi dengan manajer, tidak mau berinteraksi dengan konsumen, dan pokoknya siapapun dah dia tidak mau berinteraksi. Nah, itu yang disebut dengan sistem tertutup. Tapi sistem fisik dan sistem virtual itu bukan termasuk sistem tertutup ya teman-teman, dia termasuk sistem terbuka. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ada sistem pemrosesan data atau transaksi proses sistem. Transaksi proses sistem itu jadi gini teman-teman, sumber daya fisik yang input dan sumber daya fisik yang output serta transformasi mengirim data ke basis data. Nah, lalu basis data tersebut mengolah data-data dari sistem sumber daya fisik input, transformasi dan sumber daya fisik output. Dia mengolah data basis data itu dengan menggunakan aplikasi. Nah, lalu manajemennya bisa mengambil informasi atau mengambil keputusan dari pengolahan data tersebut gitu teman-teman zaman sekarangnya. Oke, kita lanjut. Dan namanya sistem informasi manajemen. Apa sih sistem informasi manajemen itu? Sistem informasi manajemen itu sebagai suatu sistem yang berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa gitu teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, ini ada sistem kantor virtual atau virtual office system. Sebenarnya inti dari virtual office system itu adalah kantor yang berkonsep fleksibel, istilahnya begitu. Kenapa bisa fleksibel? Jadi para karyawan, para manajer, para petinggi-petinggi kantor tersebut jika akan melakukan pertemuan atau melakukan rapat-rapat, dia menggunakan virtual atau yang sekarang lagi tren zaman sekarang ada namanya Zoom, ada namanya Google Meet, seperti itu. Jadi sistem kantor virtual ini jadi para karyawan, manajer gitu fleksibel. Dia bisa bekerja di mana saja dan kapan saja. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system. Apa sih decision support system itu? Decision support system itu adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan satu masalah. Salah satu contohnya itu adalah jika saya sebagai penjual mainan, saya ingin menjual mainan saya kepada agen-agen. Nah, lalu agen-agen itu akan mendapat komisi dari saya. Nah, komisinya itu dihitung dengan dibantu dengan decision support system itu.
Jadi gitu teman-teman. Ini teman-teman, sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning System. Apa sih Enterprise Resource Planning System itu? Enterprise Resource Planning System itu adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi gitu. Siapa sih? Nah, selanjutnya ini ada pengguna sistem informasi. Siapa sih pengguna sistem informasi itu? Pengguna pertama output komputer atau sistem informasi itu adalah para karyawan administratif di bidang akuntansi. Beberapa informasi seperti yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi juga tersedia bagi para manajer. Ketika perusahaan menerapkan konsep sistem informasi manajemen, penekanan akan bergeser dari data menuju ke informasi, dari karyawan administratif ke pemecahan masalah. Gitu teman-teman. Kita lanjut. Ada manajer sebagai pengguna sistem informasi. Karena manajer ini adalah sebuah individu, kebutuhan informasi yang mereka miliki juga sangat beragam. Namun beberapa kerangka yang bermanfaat telah dikembangkan sehingga memungkinkan kita berfokus pada peranan informasi dalam pemecahan masalah. Sistem informasi yang bermutu tinggi tidak dapat dikembangkan kecuali profesional sistem informasi dan manajer memahami kerangka manajerial yang menjadi dasar dari organisasi-organisasi modern. Gitu teman-teman. Lanjut ya. Nah, ini ada peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Nah, pemecahan masalah manajemen ini pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Selama pemecahan masalah, manajer akan terlibat dalam pengambilan keputusan, yaitu tindakan memilih dari berbagai alternatif tindakan. Keputusan adalah tindakan tertentu yang dipilih. Biasanya pemecahan masalah akan membutuhkan beberapa keputusan. Oke, sekarang ada tahap-tahapan nih untuk pemecahan masalah. Yang pertama itu ada aktivitas intelijen. Mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Yang kedua itu ada aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. Yang ketiga itu ada aktivitas pemilihan. Memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Yang keempat ada aktivitas peninjauan. Menilai pilihan masa lalu. Gitu teman-teman. Kita lanjut. Nah, terakhir nih ada masa depan teknologi informasi. Bagaimana sih masa depan teknologi informasi ini? Teknologi informasi ini masa depannya akan didorong oleh biaya yang sangat rendah dan meningkatkan kekuatan komputer maupun komunikasi. Kekuatan komputer diukur dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat input dan output. Kekuatan komunikasi komputer diukur oleh biaya dan kecepatan transmisi, seperti jumlah data yang dapat dikomunikasikan dalam waktu tertentu. Oke, sekian dari saya teman-teman. Mohon maaf bila saya menjelaskannya kurang jelas atau ada yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya begitu. Terima kasih sudah menonton. Dadah.